selanjutnya kita bakal coba install dan coba bikin virtual server ya. Nah ini saya udah punya satu mini PC nih. Ini mini PC yang saya bikin ya, atau yang saya beli ya bikin. Nah ini bakal kita coba install VMware Workstation. Dimana VMware Workstation ini itu adalah hypervisor. Itu artinya di sini ada hardware atau mini PC saya. Lalu ada Windows ya pastinya, karena mini PC saya terinstall Windows di sini, Windows. Lalu di atasnya akan saya install hypervisor, yaitu VMware Workstation. Lalu baru di atasnya kita install server-server. Nanti bakal saya coba install 2 atau 3 server gitu ya. Nah, pertama-tama kita perlu install si VMware Workstation-nya ini gitu. Jadi VMware Workstation-nya harus kita install. Nah ini gimana cara downloadnya, kita bisa cari sebenarnya. Misalnya kita ambil contoh di Google gitu ya, download VMware Workstation gitu ya. Workstation Pro. Kita pilih yang 17 deh, 17. Oke. Nah kita ambil contoh di sini ada Touch Power Up gitu ya. Ini kalau kita klik, nah ini bisa kita download sebenarnya. Jadi mudah untuk kita download gitu ya. Oke, nah ini kalau kita download, klik download, kita pilih misalnya di sini Singapura nih ya. Kita klik. Nah ini kita langsung download. Nah ini karena saya udah download, itu jadi ada itu ya, tanda kurung 1 ya. Ini saya pause saja. Nah ini hasil downloadnya. Dimana di sini ada VMware Workstation full 17 version 6 gitu. Di sini kita klik aja 2 kali. Kita pilih yes karena dia butuh user control yang admin. Kita yes. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia ada wizard untuk memulainya gitu ya. Di sini kita tinggal next aja. Sebenarnya mudah sih. Di sini cuma next, accept, next. Sisanya sih tinggal next aja sih. Ini default aja. Next. Ini join VMware Information Program. Ini boleh iya, boleh enggak. Tapi sini saya milih enggak aja. Di next. Ini ada desktop dan startup program file. Diemin aja. Kita next. Kita install. Udah. Mudah sekali. Oh, sorry. Gojek nelpon guys. Bentar ya. Oke, ini udah selesai. Gitu ya, setupnya udah selesai, komplit. Kita finish aja. Nah, di sini bakal muncul nih VMware Workstation. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, ini kita udah punya namanya hypervisor. Ini hypervisor kita. Dimana di sini kita ada satu my computer ya. Lalu di sini kita bisa tambahin banyak server. Nah, di sini yang kita perlukan adalah kita perlu ISO atau kita perlu si intinya ya, apa namanya, si installer buat si Windows-nya gitu ya. Jadi di sini saya udah nyiapin untuk Windows Server 2019 ya. Ini sebenarnya bisa dicari sih, dicari banyak sih. Nih, download Windows Server 2019 ISO. Nah ini kalau kita lihat banyak nih. Kita ambil contoh apa ya? Gini aja. Kita tambahin .iso. Supaya kita bisa download dari Microsoft langsung sih. Ini Microsoft ada nih. Langsung kita download aja ISO-nya. Di sini kita ada ISO downloads gitu ya. Langsung kita download 64 bit. Nah, ini dia bakal download ya. Nah, cuman saya nggak akan pakai ini karena saya udah download juga. Ini 5 GB. Ini banyak sih 5 GB. Silang. Karena saya udah nyiapin, tinggal kita install aja. Caranya gimana? Gimana cara kita install Windows Server gitu ya, atau server-server di atas komputer ini menggunakan hypervisor VMware Workstation. Caranya gampang. Kita cuma perlu klik file di bagian kiri atas. Ya, di kiri atas di sini ada file. Ya. Nah, ini kita pilih New Virtual Machine.
Ini recommended aja. Kita pakai recommended. Nah, di sini ada untuk ISO-nya. Nah, ini yang tadi kita download. Nah, ini si DVD-nya gitu ya. DVD ISO-nya yang kita download, image-nya yang kita download. Kita bisa pilih yang installer this image file. Kita browse, lalu kita pilih. Karena kita mau install Windows Server gitu ya. Kita klik yang Windows Server ini. Kita klik, lalu kita next. Product key-nya ini optional gitu ya. Nah, ini kita bisa set username password sebenarnya. Kita bisa set misalnya username bawaannya karena namanya di sini namanya misalnya Cyberio Active Directory, karena ini nanti bisa kita gunakan untuk Active Directory ya. Di sini passwordnya oke, saya masukin dulu. Oke. Di sini kita next. Data center. Ini standar aja. Kita pilih standar. Next. Oh. Full name nggak boleh lebih dari 20 karakter. Oke. Berarti gini aja. Cyberio AD gitu ya. Active Directory. Kita next. Nah, ini disuruh masukin Windows Product Key gitu ya. Karena kita nggak punya license-nya. License-nya mahal. Sebenarnya ada crack-annya sih, tapi license aslinya mahal. Jadi kita lanjutin aja, kita yes aja. Nah, di sini kita kasih nama Cyberio AD atau Active Directory. Sini kita mau taruh si image ini di mana? Kita mau nyimpen si virtual machine ini di mana? Ini kita bisa pilih. Cuma karena di sini sih adanya C doang ya. Jadi udah kita C aja, kita taruh di C, kita taruh di dokumen, kita taruh di virtual machine. Nah, nanti semuanya bakal di sini. Mungkin kita buat ini lagi ya. Active Directory. Nah, ini. Kita oke. Nah, ini arti nanti saya bikin virtual machine gitu ya, dengan lokasi nanti ada di sini virtual machine-nya. Kita next. Nah, di sini size untuk hard disk ya. Nanti server ini mau kita kasih storage berapa. Jadi penyimpanan dari server ini mau kita kasih berapa. Gitu. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya nggak gede sih, ini cuma 500 GB ya. Harusnya 2 tera gitu. Cuman belum ada budget buat beli lagi, jadi nanti aja, nggak apa-apa. Jadi karena kita lihat di sini masih ada tersisa 300 GB lebih gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi kita pakai misalnya untuk Active Directory mungkin gak usah terlalu banyak lah ya, 100 GB gitu ya. 100 GB. Kita next. Nah, di sini kita bisa menentukan nih size-nya tuh mau berapa. Si spesifikasi server tuh mau gimana gitu. Nah, ini kan sebenarnya RAM saya tuh kalau kita lihat di sistem ya. Sistem. Ini kalau teman-teman lihat itu ada, kalau kita lihat di sini ada AMD Ryzen 7 gitu ya. Ini core saya ada 8. Lalu di sini ada RAM saya 32 GB. Nah, ini ada 31 GB yang usable, artinya bisa dipakai. Oke. Nah, ini langsung aja kita taruh misalnya kalau Active Directory mungkin 4 GB cukup. Ya, 4 GB. Untuk prosesornya 2 juga cukup. Kita pakai virtualize. Perlu nggak perlu, kita bisa skip. Ini ISO-nya tadi ya, kita arahkan ke Windows Server. Network adapternya kita pakai bridge dulu aja. Bridge ini, nah ini ada perbedaan nih antara bridge dengan NAT. Bridge itu artinya dia bakal ikutan ngambil IP dari si WiFi saya. Ini kan saya pakai WiFi nih jaringan nih. Ya, ini IO gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai bridge dia bakal otomatis ngambil IP si IO juga. Gitu. Pakai DHCP. Nah, ini kita pakai bridge. USB udah semuanya normal. Kita close. Nah, ini udah kita lihat tuh 4 GB, 2 core, bridge. Kita finish.
ini kita nyalain ya. Dia otomatis nyala tadi karena saya centang. Oke. Nah, dia bakal langsung mulai Windows-nya. Jadi sekarang kita bisa lihat kita punya Windows gitu ya. Kita punya Windows biasa, Windows PC gitu ya. PC buat user. Di atasnya ada Windows Server. Itu kenapa tadi kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ya, ada hardware gitu ya, ada mini PC-nya. Lalu ada si Windows-nya, lalu di atasnya ada VMware Workstation. Baru di sini ada Windows Server. Gitu. Nah, ini saya bisa install banyak Windows Server sekaligus. Jadi saya bisa install banyak server. Nah, di sini kita pilih aja yang desktop experience dia. Nih kalau kita baca di sini ada deskripsinya sebenarnya. Jadi kita kalau ada apa-apa kita baca aja gitu ya. Di sini kalau kita lihat these options install full Windows graphical environment. Artinya nanti ada grafiknya, ada UI-nya. Dia akan consume drive space. Artinya dia bakal ngambil penyimpanan kita. Mungkin dia bakal ngambil lebih banyak gitu ya dibandingkan kita pakai standar gitu ya. Tapi ini sangat useful buat kita user sebagai user Windows desktop gitu. Berbeda dengan standar gitu ya. Standar gitu. This option Windows graphical environment manage CMD dan PowerShell remotely Windows Admin Center gitu. Dimana di sini berbeda dengan desktop experience. Dia seingat saya itu nggak di GUI-nya. Jadi dia pakai command prompt atau PowerShell. Jadi dia bisa di manage, tapi dia biasanya di manage pakai Windows Admin Center. Jadi kita pilih desktop experience saja. Kita next. Nah, ini dia bakal install. Bakal mulai install. Ini kita tungguin aja. Sama juga. Kita install aja. Ini virtual machine. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Di sini sudah ada Windows Server. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil install Windows Server di atas sebuah Windows.